Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad kita bersalawat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya di sini Rizky Wahyudi dari 20 MP1. Baik, pada pertemuan kita kali ini atau pada video kali ini saya akan membahas mengenai perumusan kebijakan pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas mengenai apa-apa saja hal yang terkait mengenai perumusan kebijakan pendidikan ini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hakikat formulasi kebijakan. Yang kedua, komponen formulasi kebijakan pendidikan. Yang ketiga, proses formulasi kebijakan. Dan yang terakhir itu aktor dalam formulasi kebijakan. Formulasi berarti perumusan, sedangkan kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar terencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak atau tentang pemerintah, organisasi dan sebagainya. Penyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Hakikat formulasi kebijakan adalah proses pengembangan dan penyusunan rencana tidak akan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk mengatasi suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam bidang tertentu. Formulasi kebijakan mencakup identifikasi masalah, penentuan tujuan dan sasaran, pemilihan strategi dan kebijakan, serta lokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu komponen formulasi kebijakan pendidikan, yaitu pertama, analisis kebutuhan, menentukan kebutuhan dan masalah pendidikan yang harus diatasi. Penetapan tujuan, yang kedua itu penetapan tujuan, menetapkan tujuan jangka pendek atau jangka panjang yang harus dicapai dalam sistem pendidikan. Yang ketiga itu menyusun strategi, menentukan strategi dan tindakan konkret yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat itu penentuan kebijakan, menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai tujuan. Yang kelima itu implementasi, melakukan tindakan nyata untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Dan yang keenam itu monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan strategi yang telah dilaksanakan untuk menilai apakah sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau masih perlu perbaikan. Yang ketiga selanjutnya itu proses formulasi kebijakan. Yang pertama itu identifikasi masalah, menentukan masalah yang harus ditasi dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Analisis situasi, menganalisis situasi dan permasalahan yang terkait dengan masalah yang diidentifikasi. Penentuan tujuan, menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga itu menyusun strategi, menentukan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan telah ditetapkan. Yang keempat itu penetapan kebijakan, menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai tujuan. Dan selanjutnya itu mengimplementasi, melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan strategi yang telah dilaksanakan. Selanjutnya kita beralih ke materi terakhir, yaitu mengenai aktor dalam formulasi kebijakan. Yang pertama itu pemerintah. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah memiliki peran penting dalam proses formulasi kebijakan. Yang kedua itu ahli atau akademis. Ahli dan akademis dapat memberikan masukan dan saran dalam proses formulasi kebijakan. Yang ketiga itu LSM atau masyarakat sipil. LSM atau masyarakat sipil juga dapat memberikan masukan saran dalam proses formulasi kebijakan serta formulasi advokasi untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil pihak-pihak tertentu. Yang kelima ini yang keempat ini pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ingin ditasi atau tujuan yang ingin dicapai juga dapat menjadi aktor dalam proses formulasi kebijakan seperti orang tua, siswa, guru dan organisasi industri atau perusahaan yang ada dalam suatu lembaga. Baik, mungkin itu saja materi singkat mengenai perumusan hakikat kebijakan. Cukup sekian materi mengenai perumusan kebijakan dari saya.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang mengenakan untuk teman-teman. Zikir fikir amal soleh, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.